dipersilahkan. Tafadhol Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ulama al-kurama, para ulama dan para sesepuh semuanya yang kita taklimi, kita mohon restu dan doanya. Perwakilan dan segenap pengurus KDEI yang berkesempatan hadir, semuanya yang kita hormati. Penasehat, pembina, ketua dan jajaran kepengurusan FKKBWIT, semuanya yang kita hormati. Bapak, Ibu, adik-adik, sahabat-sahabat PMI semuanya, ikan hiu, ikan tuna, I love you semuanya. Di Taiwan lagi liburan tahun baru, perkenankan saya mengucapkan Senyen Kuala Hoàng Po Na Lai Nehoma. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sehat itu mahal, sehat itu penting, sehat itu sangat berharga, sehat itu dibutuhkan dalam seluruh aspek kehidupan. Orang itu sekaya apapun, kalau nggak sehat, hidupnya nggak bisa nikmat. Betul? Ayo bapak emas, sampeyan punya istri cantik tapi nggak sehat alias gering-geringen. Coba dikeloni nang kumat mengine, ngik-ngik, kadek turune ngorok bisa. Jadi ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor. Atau mbak-mbak punya suami ganteng, keren, gentle, tampan, tinggi besar, kuning kulitnya sauntu-untune, tapi sakit-sakitan. Coba diobat tapi nona meneng ya. Iki urip apa mati bingung. Kaya harta tapi kalau nggak sehat, hidup nggak bakalan nikmat. Sehingga sehat itu harus kita mohon kepada Allah melalui doa, dan kita upayakan secara maksimal melalui ikhtiar. Sebagaimana pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is'alus sihhata wal afiyah ba'dal iman. Kalian semua mohonlah kepada Allah agar dikaruniai kesehatan setelah kalian mempunyai iman. Karena sekuat apapun iman, kalau nggak sehat, ibadah nggak bisa maksimal. Saya ulang, kita waktunya terbatas ya, jadi mohon dengan tertib, dengan khidmah. Aku tahu kamu udah lama merindukan aku, tapi supaya waktunya benar-benar efektif, tolong semuanya khidmah, semuanya tertib. Kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah.
kita bertawasul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, para nabi, para rasul semuanya, para tabi'in, tabi'in, salafus salihin, para aulia, para ulama, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru yang mengajar kita, yang ilmunya sampai kepada kita, dengan harapan mudah-mudahan sholawat, zikir, doa dan ngaji kita hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Dengan ikhlas mohon Fatihah sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita diijabah oleh Allah. Yang lagi sakit atau mungkin ada keluarganya yang lagi sakit, apapun penyakitnya semoga segera disembuhkan. Yang lagi sedih, resah, gelisah, susah semoga segera dibahagiakan. Amin. Yang lagi kekurangan semoga segera dicukupkan. Amin. Yang lagi sulit semoga segera dimudahkan. Amin. Yang lagi ruwet, seret, macet semoga segera dilancarkan. Amin. Yang lagi ribut, padu, tukaran, gegeran semoga segera dirukunkan. Amin. Yang lagi punya hutang semoga segera dilunaskan. Amin. Yang lagi menanti datangnya jodoh terbaik semoga segera dipertemukan. Semoga semuanya dimuliakan, dibahagiakan, diselamatkan dunia akhiratnya. Sekaligus kita dengan suratul Fatihah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, negara kita tercinta Republik Indonesia yang sedang melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan umum, baik pemilihan DPD, legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Semoga diberikan kelancaran, sukses, aman, dan yang terpenting menghasilkan pemimpin yang terbaik, membawa manfaat barokah untuk Indonesia. Siapapun yang dikehendaki Allah, yang diirodai oleh Allah untuk memimpin bangsa Indonesia, mudah-mudahan senantiasa diberikan bimbingan, pertolongan oleh Allah, mampu mengantarkan Indonesia ke depan lebih sejahtera, lebih maju, lebih baik, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Saya lanjut. Pentingnya kesehatan. Sekuat apapun iman, kalau nggak sehat ibadah nggak bisa maksimal. Iman kuat, iman hebat, tapi nggak sehat, sholatnya nggak bisa sempurna, nggak bisa sholat sambil berdiri. Iman kuat, iman hebat, tapi nggak sehat, puasa juga nggak mampu, pergi haji juga nggak mampu. Makanya sehat itu diperlukan dalam seluruh aspek kehidupan. Saudara-saudaraku, sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, dan spiritual. Understand? Nah, ini dihafalkan ya, siapa tahu nanti jadi pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah sarung cap. Fisik, psikis, sosial, kultural, dan spiritual. Kenapa orang sakit? Ya karena 5 hal ini nggak balance.
5 hal ini nggak seimbang. Yang paling sering dilupakan orang itu soal spiritual. Padahal spiritual ini faktor terpenting penunjang kesehatan. Kalau fisik, psikis, sosial, kultural itu diperhatikan, benar-benar dijaga. Tapi spiritual yang merupakan unsur terpenting penunjang kesehatan seringkali dilupakan. Jadi begini, asal kebutuhan spiritual kita tercover dengan baik, asal kebutuhan batiniah dan rohaniyah kita tercukupi, dijamin kita nggak bakal sakit-sakitan, dijamin kita akan sehat walafiat. Pokok gizi rohani, vitamin batin tercukupi dengan baik, asal panjenengan sholatnya jangkep, zikirnya cukup, sodakohnya cukup, dengan sesama manusia baik, ngajinya rajin, dijamin jenengan bakal sehat walafiat dan gak mudah sakit-sakitan. Orang itu punya penyakit apa saja, selama hatinya tidak disembuhkan, selama batinnya tidak diobati lebih dulu, gak bakal bisa sembuh penyakitnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan itu dibuktikan dengan penelitian di bidang medis. 75% penyakit itu sumbernya dari hati dan pikiran. Penyakit karena keturunan atau genetik itu hanya 10%. Maka kita nggak boleh takut berlebihan dengan penyakit keturunan, apalagi maaf kita mengucilkan, bahasa Inggrisnya ngeceng orang yang disinyalir punya penyakit keturunan, karena itu menularnya hanya 10%. Kadang masyarakat kita itu jahat, ada orang mau besanan bisa batal gara-gara calon besan itu dianggap punya penyakit keturunan. Mbak sampeyan arep ngepek mantu bocah kae to, Mbak? Iya dinone wis dadi, nek iso batalno, Mbak. Iku ngono, bapake kencing manis, anake mesti kencing kecut kuwi. Enggak bener, kemungkinan nurun itu cuma 10%. Buktinya ada orang yang dianggap punya penyakit genetik ya, keturunan ya, punya anak 10, itu paling dari 10 anaknya yang keturunan penyakit itu paling maksimal cuma 2, yang 8 enggak gitu. Kemudian penyakit karena makanan, alergi luar maupun dalam itu hanya 15%. Nah yang 75% itu penyakit karena hati dan pikiran. Jadi banyak orang sakit-sakitan itu bukan karena keturunan, bukan karena makanan, tapi maaf karena hati dan pikiran. Kakek yang pikiran sing garai loro. Makanya aku gak tau ngerti ana wong gendeng kok watuk. Gak ada orang gila kok bersin, itu gak ada. Sehat, demurus, padahal yo keleleran uripe. Kodanan, kepanasan, dirubung laler. Tapi sehat-sehat. Kemarin ketika Covid merajalela, orang gendeng yang terserang virus Covid 0%. Nggak ada orang gendeng kena Covid sehat. Makanya sama lek pengen sehat gendeng mau.